Salam diplomat, saya Hastorno, saya siap bikin gebrakan. Setiap dari kita selalu punya keinginan untuk membangun rumah impian, di mana rumah impian ini dibangun dengan perencanaan yang baik oleh seorang arsitek dan menata setiap ruangan demi ruangan sehingga mencapai optimalisasi dalam sebuah desain. Dari sebuah karya arsitek ini lalu dikerjakan oleh seorang kontraktor. Kontraktor yang baik dan kontraktor yang andal adalah menjalankan spesifikasi kebutuhan bangunan sesuai dengan SOP, apa yang dibutuhkan sehingga bangunan yang dibuat adalah bangunan yang kokoh, baik, dan benar-benar nyaman sesuai dengan impian setiap klien yang ada. Tetapi kenyataan berbeda. Sebagian besar dari kita selalu gagal dalam membuat perencanaan, di mana terkadang dikerjakan oleh seorang arsitek yang menyusun dan merancang bagaimana tata letak ruangan tidak detail dan tidak memenuhi kaidah-kaidah perencanaan bangunan. Dan di sini saat gambar kerja dialihkan kepada seorang kontraktor, dan terkadang kontraktor bingung dalam membaca gambar kerja. Dan karena kurangnya pengalaman tersebut, terkadang kontraktor juga melakukan kecurangan-kecurangan sehingga tidak bisa menyesuaikan bagaimana spesifikasi dari gambar bangunan tersebut. Hal ini bisa terlihat dari outputnya berupa bangunan yang kurang kokoh dan banyak terjadi kekurangan-kekurangan di sana-sini, sehingga terjadi banyak biaya yang muncul untuk biaya perawatan dan biaya renovasi setelah serah terima bangunan tersebut. Dan masalah ini bisa dijawab oleh Point Center. Point Center hadir dengan 3 divisi yang akan membantu memecahkan solusi di sini, di mana dalam proses perencanaan dari desain gambar arsitektur, mengeksplor desain, itu dihandle oleh Point Studio. Point Studio membantu setiap klien untuk mendesain setiap tata ruang yang dibutuhkan dan juga mengeksplorasi bagaimana desain-desain arsitektur yang dibutuhkan sesuai dengan selera ataupun kebutuhan klien. Dan saat hasil gambar ini bisa jadi dan dieksplor kembali oleh seorang kontraktor yang handal, maka Point Studio adalah mengawal bagaimana manajemen proyek ini dikerjakan oleh seorang kontraktor dengan spesifikasi ataupun raw material yang sudah ditetapkan, sehingga tidak ada penyimpangan dari proses perencanaan di awal. Dan segala sesuatunya dikerjakan dengan baik dengan koordinasi manajemen proyek yang sudah ditetapkan oleh Point Center. Dan dari Point Studio ini juga memberikan alternatif jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan oleh seorang kontraktor. Seorang kontraktor dalam proses pembangunan tidak bisa bekerja dengan sendiri. Dia butuh beberapa tenaga-tenaga profesional pada installer khusus, baik itu pemasangan big slab, pemasangan AC, ataupun pemasangan plumbing. Dalam kondisi yang lain juga ada banyak hal yang dibutuhkan dalam proses pembangunan sebuah proyek. Hal ini Point Center juga menyediakan adanya divisi Point Installer, di mana kami memberikan tenaga-tenaga ahli yang bersertifikasi khusus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan khusus yang ada di proyek. Sehingga tugas Point Installer adalah membantu bagaimana pemasangan atau instalasi dengan baik sesuai dengan SOP yang tepat yang dibutuhkan dengan standar dari pabrikasi yang memberi barang tersebut. Dan saat pembangunan itu selesai dan serah terima kepada setiap klien, itu menghasilkan hasil karya seperti yang dirancangkan dari awal. Hal ini menyebabkan bagaimana ada kepuasan dari klien dan bisa mendapatkan rumah impian ataupun rumah idaman sesuai dengan rancangan yang dibangun. Dan tidak berhenti di sini, ada Point Home Care yang merawat bagaimana setiap bangunan yang sudah dibangun dan juga merawat bangunan tersebut dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Dan pada proses rumah yang sudah ditinggali, jika ada kebutuhan untuk renovasi, maka akan kembali masuk lagi ke tahapan di mana Point Studio dibutuhkan untuk merancang kembali sebagai dasar bagaimana kebutuhan renovasi yang diinginkan oleh klien-klien kami. Dan di sini terjadi sirkulasi bisnis yang berkesinambungan. Point Studio memiliki beberapa keahlian khusus yang memang dibutuhkan di proyek. Salah satunya adalah showroom virtual. Showroom virtual adalah showroom yang dibuat oleh divisi Point Studio, di mana kami adalah pembangun virtual showroom
untuk kebutuhan klien-klien kami, di mana salah satunya adalah kami membangun showroom digital ini untuk kebutuhan produk barang grup seperti Quadra ataupun Roman. Produk premium ini sangat dibutuhkan oleh klien-klien kami yang memiliki kesibukan dengan mereka punya keterbatasan waktu dan mereka harus bisa datang ke tempat-tempat di mana showroom itu berada, dan itu menjadi hambatan ataupun tantangan buat mereka, sehingga showroom ini menjadi alternatif bagaimana mereka bisa melihat dengan cara mengklik dan juga melakukan beberapa kegiatan secara virtual. Dan pekerjaan-pekerjaan ini bisa dilihat sebagai berikut. Pastikan gadget Anda terhubung dengan internet saat sudah login di halaman website kami yang sudah masuk dalam showroom virtual Quadra. Berikut ini adalah tampilan halaman pertama. Di sini ada banyak titik-titik point of view, di mana saat klik kiri pada mouse kita bisa jalan-jalan untuk masuk ke setiap ruangan, dan di setiap ruangan sudah didesain dengan detail bagaimana jendela-jendela informasi yang ada, dan di panel sebelah kiri membantu bagaimana kita melihat kategori ukuran dan pekerjaan yang ada. Saat klik kita bisa pindah dan bisa langsung masuk ke titik point of view yang lain, dan di sini kita contohkan tentang titik jendela informasi produk. Ini sudah terlihat semuanya dengan detail, dan kita bisa kembali lewat panel sebelah kiri, dan di halaman depan ini kita bisa melihat bagaimana kita bisa berinteraksi dengan klien secara virtual untuk melihat dan mengeksplorasi motif-motif Quadra dengan beberapa ukuran dan detail lainnya bersama dengan klien. Yang kedua adalah visualizer, di mana kami membangun sebuah virtual di mana mengkombinasikan antara dinding, lantai, dan backdrop yang dibutuhkan oleh klien di ruangan tertentu. Hal ini kami buat untuk membantu bagaimana memvisualkan sebuah ruangan yang tepat dengan komposisi keramik dan granit yang dibutuhkan oleh klien kami. Dan ini adalah bentuk dari visualnya. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Pastikan kembali gadget Anda terkoneksi dengan internet. Kita masuk di dalam ruang visualizer Roman Grande. Kebetulan ini ada di ruang tamu. Kita bisa melihat bagaimana hasil render 3 dimensi yang bisa menghasilkan kualitas yang baik dengan cepat saat diklik. Di sisi kiri ada panel yang kita buat. Sini adalah lantai, pilihan motifnya ada beberapa macam. Di sisi sebelah kiri bawah itu juga ada pilihan motif berikutnya. Ini bisa dipilih pilihan macam lantai, sekali klik langsung bisa tereksplorasi. Pada dinding juga demikian, ini adalah motif dari Roman Grande di ukuran 120/60. Hasil render kami langsung, tidak menunggu proses loading. Dan pada posisi backdrop ini adalah 5 motif pilihan dari Roman Grande motif book match. Saat ini sudah dipilih, kita bisa lihat terlebih dahulu keseluruhan 4 sisi dinding yang ada dan lantainya, dan saat mau diambil sebagai gambar capture kita bisa print screen di layar di sebelah kanan bawah, dan tampilannya juga bisa dilihat hasilnya di zoom, tidak ada yang pecah, dan ini bisa disimpan dan bisa digunakan pada yang lain. Berikut ini saya akan menampilkan adalah showroom untuk produk tandon M-Point. Ini adalah bentuk showroom 3 dimensi yang dibutuhkan bagaimana memvisualkan satu produk yang besar dengan dimensi tertentu, dengan detail tertentu, dan bisa menjadi solusi buat kebutuhan setiap klien kami, di mana ada barang-barang yang cukup besar, cukup berat, dan mungkin dengan adanya visualisasi secara digital bisa membantu bagaimana melihat satu bentuk 3D model ini bisa kelihatan saat nanti diaplikasikan. Mari kita lihat secara seksama. Berikut adalah salah satu portofolio dari showroom tandon M-Point kami. Di sini adalah showroom yang kami desain sedemikian rupa, dan kami memberikan 2 panel untuk membantu setiap user. Di sebelah kiri ini adalah panel model, dan di sebelah kanan adalah panel untuk melihat spesifikasi dan detail 3D model. Di sebelah kiri kita klik, di sini ada model Plus, Tall, Brain, Background, Bio Plus, dan Stock. Di sini saat kita bisa klik salah satunya, maka akan masuk dengan kapasitas setiap model. Di contoh Plus ini adalah ada 10 kapasitas, dan Tall ini ada 6 kapasitas. Dan dengan adanya visual manusia di dalamnya, kita bisa melihat
seberapa besar dengan tingginya, sehingga kita bisa tahu perkiraan saat itu diinstal di rumah kita. Jadi semua kapasitas dan modelnya bisa disesuaikan. Sebelah kanan kita bisa lihat untuk melihat spesifikasi sesuai dengan modelnya, dan kita bisa melihat bagaimana ini bisa dialihkan menjadi 3D model design. Saat dibuat 3D model ini bisa diputar-putar. Kalau ingin lihat lebih detail lagi, mau di full screen juga bisa, nanti bisa diputar-putar dengan seksama. Kita klik aja di sebelah kirinya, bisa diputar. Ini kita bisa tahu melihat bentuk tandonnya. Dan saat kita masuk ke pilihan yang lain, misalnya drain, view ground, ini adalah tandon untuk bawah tanah. Drain ini yang tanpa perlu kuras, sehingga kita bisa tahu kebutuhan model tandon yang kita butuhkan. Di sini ada model B+, ini adalah Bio Plus, ini adalah pengganti Biosapit Tank Stack. Ini adalah model dimana tandon air yang bisa ditumpuk tinggi dan tidak mengganggu ruangan. Dan ini juga bisa print screen, dan saat di print screen ini bisa di zoom out. Ini kualitasnya tidak ada yang pecah. Ini juga hasil kualitas dari showroom kami. Ini juga di Point Studio kami juga mengeksplor kebutuhan di mana ada satu visual. Kami mencoba membuat prototipe untuk rumah contoh dengan visual 360 derajat, dan rumah contoh ini kami eksplor supaya menjadi prototipe percontohan saat sebuah developer ingin melaunching sebuah perumahan, bisa melakukan eksplorasi dengan melakukan penjualan secara soft launching di digital, dan setiap kliennya bisa melihat dengan link-link sebagai berikut, dan bisa mengeksplor dari interior di dalam, tata letak ruangan, dan bagaimana nanti saat desain ini jadi, sehingga menghemat dari sisi biaya, menghemat dari sisi waktu, dan menghemat bagaimana bisa publikasi secara nasional. Dan saya berharap bahwasannya dengan eksplorasi ini bisa membantu setiap developer bisa soft launching terlebih dahulu saat perluasan lahan masih dalam proses pembangunan rumah contoh, dan itu bisa dilakukan pre-order terlebih dahulu dengan secara virtual ataupun digital. Dan sekilas bisa melihat bagaimana tools-tools yang ada di dalamnya. Ini adalah rumah contoh yang bisa kami buat secara virtual, di mana ini adalah satu developer membuat rumah minimalis dengan 2 lantai, dan kami berharap ini bisa dijual secara online saat rumah contoh yang akan dibuat 6 bulan ke depan, tapi kita sudah bisa melakukan penjualan lebih dahulu. Di bawah, di lantai 1 ini hanya terdapat ruang tamu dengan ruang dapur dengan 1 kamar mandi. Di lantai 2 ada kamar tidur utama dan 1 kamar tidur anak dan 1 kamar mandi. Dan kita bisa lihat di kamar mandi bawah, ini ada detailnya kamar mandi dengan keramik dan komposisi sanitarinya, dan kita bisa berpindah di area shower, dan kita bisa melihat bagaimana detail-detail yang lengkap dengan jelas, renderan yang terbaik, sehingga kita bisa melihat tata letak yang baik pula. Di sini juga kita bisa naik ke lantai 2, kita masuk ke kamar tidur utama. Ini adalah kamar tidur yang didesain untuk pasangan suami istri dan bisa ditinggali secara nyaman untuk melihat bagaimana kondisi ruang kamar yang ada. Kita pindah ke kamar tidur anak. Kamar tidur anak ini juga didesainnya secara kompak seperti layaknya apartemen studio dengan desain yang cukup nyaman untuk ditiduri oleh anak-anak. Kita pindah ke lantai bawah, dan di bawah ini ada banyak titik-titik informasi yang bisa diklik, yang memberikan informasi tentang bahan, informasi tentang profil finishing, dan juga bagaimana kita bisa melihat titik navigasi di mana kita berada. Ini menjadi pengalaman yang baik pula bersama dengan klien kita untuk berdiskusi secara virtual pada rumah contoh yang kita buat. Yang kedua adalah point installer. Point installer ini adalah point yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu, di mana ada pekerjaan jasa saat pemasangan AC, pemasangan instalasi plumbing, air panas, sanitary, pemasangan big slab, lalu pekerjaan kolam renang,
dan juga bagaimana point installer ini mengerjakan pekerjaan dengan sertifikasi khusus. Point Home Care ini adalah pelayanan dari Point Center guna melayani setiap pelanggan yang menempati rumah tinggal mereka dan memiliki kebutuhan perawatan rumah tinggal secara keseluruhan. Dari merawat AC, pembersihan water heater, pembersihan tandon, packing kayu, pengantaran ekspedisi, baik itu pindah ataupun menempati rumah baru, dan juga bagaimana merawat kebutuhan lantai marmer alam mereka. Point Center ini dibangun dengan penjualan secara offline dan online. Jadi kami menjual produk kami secara digital untuk desain dan juga menjual bagaimana pekerjaan Point Home Care ini secara offline. Yang kedua adalah kontrak kepada setiap pelanggan kami, di mana ada kontrak secara Point Center Home Care, di mana perawatan tersebut mendapat diskon khusus dan melakukan kontrak muka di depan, sehingga kami bisa mengalokasikan pendanaan tersebut dengan baik, sehingga kami punya likuiditas yang baik juga untuk merencanakan program-program kerja kami. Dan selain itu juga kami melakukan kontrak dalam proses perencanaan dan pembangunan. Hal ini memiliki kontrak secara proporsional, di mana kontrak dari proses pekerjaan gambar sampai nanti pengawalan kontrak, di mana kami melakukan manajemen project. Hal ini dikerjakan oleh Point Studio dan juga Point Installer secara proporsional saat proyek tersebut dikerjakan. Kami melakukan pendapatan di mana kami bermitra dengan beberapa vendor menjadi service center, sehingga kami memiliki alokasi pendanaan yang berbasis dari setiap vendor-vendor kami yang melakukan kontrak kerja bersama kami. Dan tahapan yang lain, kami juga masih dalam tahapan mengeksplor bagaimana nantinya kami akan membentuk banyak outlet kami secara gerai-gerai Point Express yang menampung dan menjual produk-produk dari Point Center ini, sehingga kami punya jejaring yang cukup banyak untuk memperkokoh bagaimana marketing kami, point of sales kami di banyak titik di dekat perumahan-perumahan yang lebih eksklusif atau target market kami. Dan di sini kami berharap bisa memiliki beberapa gerai mitra-mitra Point Express yang bisa bergerak nantinya, dan prototipe ini masih kami rancang sehingga nantinya bisa menjadi revenue yang baru untuk pekerjaan kami. Yang kelima adalah di mana kami memulai bergerak secara media sosial. Kami berusaha untuk memonetisasi setiap medsos kami. Kami sudah bergerak dari YouTube, lalu bergerak ke TikTok, dan juga bergerak untuk masuk bagaimana ke media sosial yang lain. Dan yang keenam, kami juga masuk dalam revenue yang baru, di mana kami mengeksplorasi bagaimana bisa berkolaborasi dengan beberapa perusahaan-perusahaan besar yang melakukan CSR, sehingga mereka melakukan pelayanan-pelayanan yang bisa dilakukan berkolaborasi dengan Point Center, sehingga CSR ini terorganisir dan juga dilakukan bersama-sama dengan Point Center. Segmentasi market kami adalah produk premium, dan menjadi target kami adalah konsumen dengan usia 30 sampai dengan usia 55 tahun yang menjadi target konsumen kami, seorang profesional ataupun seorang pengusaha ataupun juga seorang pebisnis yang memiliki tingkat kesibukan yang cukup padat, dan mereka butuh pelayanan-pelayanan khusus lebih premium, di mana mereka tidak bisa memantau, hadir secara langsung, dan benar-benar membutuhkan laporan secara detail sebelum dikerjakan dan setelah dikerjakan, dan juga menghasilkan pekerjaan yang rapi, detail, dan tuntas. Dan di sini kami juga percaya di Jawa Tengah ada kurang lebih, data dari BPS adalah sekitar 10 juta target market kami yang melakukan aktivitas secara online, dan 40% dari mereka terjaring di dalam media sosial kami, sehingga kami selalu berinteraksi dengan mereka dan juga bisa melakukan konversi dengan baik. Dan secara data Kompas untuk penyediaan
bangunan di tahun 2024 ini adalah sebesar 25.000 unit. Dan kami percaya kami masuk dalam target 10% market size yang bisa kami gali di tahap awal ini, karena kami masih melakukan pembentukan tim dan juga bagaimana kami melakukan akselerasi yang tepat dengan strategi yang tepat untuk mencapai 10% dari market size tersebut. Sehingga kalau dikonversi dengan penjualan kami, kurang lebih kami bisa punya target 1 miliar di tahun 2024 ini. Marketing plan yang akan kami kerjakan di Point Center, yang tahap pertama di mana produk kami akan kami coba untuk dikembangkan, dieksplor dari desain arsitektur, desain interior maupun dari desain grafis. Dan untuk point installer pun juga demikian, diversifikasi sesuai dengan kebutuhan project dengan paket-paket yang ada. Demikian pula juga dengan produk yang ada di produk Point Home Care, di mana kami juga akan menyesuaikan paket studio untuk kebutuhan teman-teman yang di apartemen ataupun juga kebutuhan rumah tinggal kos-kosan, sehingga paket-paket tersebut disesuaikan dengan kebutuhan setiap pelanggan-pelanggan kami. Yang kedua adalah pricing, di mana kami memberikan potongan khusus sesuai dengan kalender program kami, dan juga kami memberikan diskon untuk setiap kontrak-kontrak kerja yang dilakukan oleh Point Center. Yang ketiga adalah Place, di mana kami mengembangkan Point Express ini supaya lebih dekat kepada pelanggan-pelanggan yang ada dan jangkauannya disesuaikan dengan target market yang kami tentukan, di mana dengan semakin dekatnya kami hadir di antara pelanggan kami, maka komunikasi semakin erat dan semakin cepat kami juga melakukan action sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada. Yang keempat adalah promosi. Kami melakukan promosi secara masif di media sosial, di media digital, dan kami terus melakukan kerjasama dengan beberapa komunitas-komunitas sehingga apa yang kami kerjakan ini terus bisa dikenal dan bisa direkomendasikan sesuai dengan target market kami. Yang kelima adalah people, di mana kami mengetahui seberapa pentingnya kebutuhan untuk pengembangan SDM kami. Dan di sini kami berusaha untuk mengembangkan Point Learning Center ini agar meningkatkan kompetensi pekerja kami, dan juga kami bekerja sama dengan vendor-vendor kami agar melakukan training-training secara berkala, sehingga saat terjadi turnover karyawan ataupun pekerja, kami masih punya akselerasi yang sama, mengerjakan sesuai dengan standar SOP yang ditetapkan oleh setiap vendor-vendor kami. Yang keenam adalah proses, di mana layanan kami diharapkan mudah diakses, efisien, cepat untuk menangani setiap masalah yang dibutuhkan oleh setiap pelanggan kami, dan juga dengan harga yang lebih terjangkau. Di sini kami mengembangkan juga bagaimana pelayanan untuk customer service kami merespon dengan cepat dengan beberapa customer service yang ada, sehingga komunikasi dengan klien ataupun pelanggan-pelanggan kami secara cepat bisa terinformasikan dengan baik. Yang ketujuh adalah physical evidence. Di sini kami mengharapkan adanya kepuasan pelanggan saat konsumen merasa puas dan konsumen merasa kami adalah melakukan hal yang terbaik, memberikan hasil karya kami yang terbaik, dan mereka dengan kesukaan rela mereka untuk melakukan testimoni dan juga mereferalkan kami kepada setiap saudara, famili, dan kerabat-kerabat yang lain. Sehingga dari sini kami membangun komunitas yang lebih erat lagi, karena kami percaya dari setiap kepuasan pelanggan, maka akan tercipta bagaimana ada pelanggan-pelanggan yang royal buat kami. Penjualan sales kami secara omset memang masih kecil, karena kami belajar bertumbuh dari mengelola segala sesuatunya dengan baik, dengan optimize apa yang kami punya hari-hari ini. Dan biarlah kami juga memiliki perencanaan bagaimana di tahun ini kami memiliki target growth 15%, dan kami juga berharap di tahun depan, di mana tahun 2025 kami menargetkan growth 25% penjualan. Di saat itu kami ingin membangun Point Learning Center, karena kami percaya
saat kami akan membuka kapasitas kami butuh bagaimana ada dasar yang kuat agar SDM yang kami akan melakukan pekerjaan tersebut juga dibekali dengan dasar-dasar kemampuan yang baik, sehingga saat di tahun yang kedua, di tahun 2026, saat kami akan membuka prototipe outlet baru dengan Point Express ini, kami bisa tahu dan juga mentargetkan growth 35%, sehingga dengan adanya Point Express yang kami buka, gerai pertama menjadi prototipe, dan kami coba mensimulasikan bagaimana apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki dengan segera. Sehingga di tahun yang ketiga, di tahun 2027, kami berharap bisa membuka 3 ataupun 4 gerai baru secara Point Express, agar bisa semakin dekat lagi growth-nya menjadi 50% di tahun ketiga kami nanti. Point Center juga memberikan dampak bagaimana terhadap lingkungan. Kami berusaha untuk belajar, mengeksplorasi, untuk selalu ada dengan program-program pemerintah yang go green, dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, dan juga kami mengedukasi setiap tim kami bagaimana bisa mengolah setiap sampah dari setiap pembangunan sampai dengan proses perawatan bangunan tersebut menggunakan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan lagi. Dan yang kedua, kami juga membuka program bagaimana Point adalah sahabat tetangga, di mana kami berusaha berkolaborasi dengan setiap pelanggan kami agar bisa menjadi sumber pendapatan ataupun penghasilan buat setiap warga ataupun lingkungan di sekitar kami yang melakukan promosi secara referral, yang merekomendasikan pekerjaan-pekerjaan jasa terhadap Point Center. Dan Point Center bukan hanya saya saja, tapi kami memiliki tim. Saya sebagai CEO, dan saya memiliki 2 CEO, di mana ada Gatot sebagai CEO untuk Point Home Care dan Point Installer, dan ada Lucky sebagai COO juga untuk Point Studio. Dan kami juga dibantu oleh Della sebagai CFO, dan ada Ernie sebagai CMO, dan ada Rizky sebagai CTO. Di bawahnya itu ada Sandy sebagai Product Manager, ada Syarif sebagai Markom, ada Wima sebagai Head of Digital Marketing, dan ada Widya sebagai Media Sosial dan Community Manager. Dan sekiranya sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih, dan biarlah banyak orang mengenal Point Center dan temukan solusinya di tempat kami. Point Center luar biasa.